Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Zelaisyah Putri Nianto dengan NIM 2202116038890 ingin menyampaikan materi mengenai integrasi Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan Islam itu merupakan tiga kata yang sering didengar di kalangan umat Islam. Lalu apa sih sebenarnya Islam, iman, dan ihsan itu? Yang pertama, konsep dari iman. Iman dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan dan arti yang pertama itu menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini. Sedangkan yang kedua itu menunjuk pada sesuatu yang dipercayai, seperti rukun iman yang wajib kita imani, itu berjumlah 6 kan. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada rasulnya, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir. Lalu konsep kedua ini adalah konsep Islam. Jadi kata Islam ini berasal dari bahasa Arab yang diambil dari bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan juga selamat. Lalu kata salm atau silm itu mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Sedangkan dalam istilah syara, Islam itu terdiri atas 5 pondasi, yaitu yang pertama syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Lalu yang kedua melaksanakan salat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu yang ketiga ada menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima melakukan haji di Baitullah bagi yang mampu, baik untuk perjalanannya maupun nafkah untuk keluarganya. Lalu konsep yang ketiga ini adalah konsep ihsan ya, yang secara etimologis kata ihsan ini berasal dari ahsana yusinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan ini berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya itu, maka ia harus yakin bahwa Allah itu melihat perbuatannya. Iman yang terbentuk dalam diri manusia ini diawali dari fitrah tauhid menyembah Allah yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak ia masih dalam rahim ibunya. Umumnya fitrah ini tuh akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga atau sosialnya ini adalah Islam. Jadi dalam kondisi semacam ini tuh Allah kemudian menurunkan hidayah kepadanya untuk beriman gitu. Sejak dalam zaman azali atau zaman arwah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah melakukan sebuah perjanjian dengan si arwah agar bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu iman juga hadir karena adanya ikhtiar dari si manusia. Iman ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu tuh mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepada sesamanya. Jadi manusia juga itu tidak boleh menjustifikasi keyakinan orang yang berbeda gitu loh, keyakinan orang yang non Islam, karena kan bisa jadi yang biasanya dikatakan kafir itu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan hidayah sehingga ia menjadi seorang muslim gitu. Lalu sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW ini,
iman dari seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi kondisi iman seseorang ini mengalami pasang surut gitu loh. Kendati demikian, setiap orang yang beriman harus tetap berusaha menjaga imannya agar bisa terus bertambah. Istiqomah di dalam melaksanakan perintah ini merupakan cara terbaik untuk menjaga dan merawat iman. Lalu ada pun beberapa cara ya untuk merawat atau menjaga si iman ini ya, atau bisa juga untuk menambahkan si iman ini, yakni dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan yang imani, lalu yang kedua itu membaca Al-Quran beserta makna-makna yang ada di Al-Quran itu, lalu yang ketiga yaitu melakukan puasa, dan yang keempat melakukan salat malam, lalu yang kelima itu berkumpul dengan orang-orang soleh, dan yang terakhir yang keenam ini adalah berzikir yang lama. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi Islam, iman, dan ihsan. Bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.